Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Oke guys, kita berjumpa lagi dengan channel Mas Karebet. Saya Diki Purwandi. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pilot pada unit OHT Caterpillar dan HD Komatsu. Baik sahabat-sahabat sekalian, mohon disimak sampai habis karena ini pasti sangat menarik sekali. Oke guys, pada kesempatan kali ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan mohon maaf lahir dan batin. Dan juga kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita selalu diberikan kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa menonton channel Mas Karebet, channel kesayangan kita, channel yang bermanfaat untuk berbagai kalangan sahabat-sahabat sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini yang sudah saya sebutkan tadi ya, saya akan membahas tuntas terkait dengan sistem pilot pada unit truk, unit-unit pertambangan ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya akan membandingkan di sini dua brand besar, yaitu Caterpillar dan Komatsu sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk unit yang akan saya bandingkan, saya akan mengambil sampel dua unit yang mana sangat terkenal sekali, yaitu unit 777D Caterpillar dan HD 785-7 Komatsu. Kedua unit ini sangat populer ya sahabat-sahabat sekalian karena populasinya di berbagai macam pertambangan itu sangat banyak sahabat-sahabat sekalian ya. Dan untuk tonasenya atau muatannya, spesifikasinya adalah sekitar 100 ton sahabat-sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama saya akan jelaskan dulu terkait dengan apa sih itu pilot pada unit-unit pertambangan ya, terutama unit truk. Nah, jadi pilot itu sendiri adalah suatu sistem pengukuran muatan pada suatu unit truk ya, yang mana nanti pengukuran itu terikut secara sistematis ya, secara rapi dan teratur, dan memiliki sistem yang advance ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada bisnis pertambangan pilot system ini sangat berguna dan sangat bermanfaat ya sahabat-sahabat sekalian, karena dia menjadi salah satu parameter untuk menentukan seberapa banyak sih muatan yang sudah dibawa atau di-load oleh suatu truk ya, suatu unit truk. Nanti outputnya itu akan menjadi inputan berapa ton tanah ya atau batu bara yang sudah dibawa unit tersebut, dan kemudian nantinya pasti jatuhnya ke pembayaran ya sahabat-sahabat sekalian, karena kan kalau bisnis pertambangan itu kan yang dibayar adalah berapa muatan yang dibawa ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pilot ini sangat penting sekali dan sering sekali menjadi polemik ya atau kontroversi di beberapa pihak. Ada pihak produksi, pihak maintenance atau plant, kemudian pihak engineering ya. Nah, itu sangat sering terjadi polemik atau perbedaan ya sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu kita di sini akan membahas seperti apa sih caranya agar pilot kita itu bisa lebih akurat ya sahabat-sahabat sekalian ya. Oke guys, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama itu sistem kerja pengukuran pilot ya sahabat-sahabat sekalian ya. Di antaranya itu ada komponen utama, kemudian sistem operasi, kemudian syarat keakuratan pengukuran pilot, kemudian karakteristik umum pilot, kemudian kalibrasi pilot ya. Dan kemudian pembahasan intinya adalah perbandingan pilot antara
Caterpillar VS atau versus Komatsu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, unit yang akan kita ambil di sini adalah OHT777D dengan HD 785-7 Komatsu. Nah, dia ini adalah unit sekelas yang selalu bersaing ya, terkait dengan sistemnya, terkait dengan marketing penjualannya antara kedua solo agent di Indonesia, yaitu Trakindo dan UT, sahabat-sahabat sekalian. Mari kita bahas lebih detail lagi, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi pada sistem pilot ada beberapa komponen utama ya, sahabat-sahabat sekalian, yaitu terdiri dari yang pertama adalah suspensi front and rear atau suspensi depan dan belakang. Nah, masing-masing satu pasang ya. Jadi yang depan itu 2, yang belakang 2, sahabat-sahabat sekalian ya. Dan kemudian yang kedua adalah pressure sensor pilot. Nah, pressure sensor pilot ini masing-masing terpasang pada suspensi ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau suspensinya itu ada 4, berarti sensornya pun ada 4 juga. Nah, dalam bahasa Caterpillar, sensor pilot ini juga disebut dengan strut sensor ya, sahabat-sahabat sekalian. Nanti kalau teman-teman mendapatkan istilah strut atau tulisannya yaitu strut sensor, maka itu adalah sama dengan sensor suspensi ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian komponen yang ketiga adalah modul. Modul ini bisa disebut juga controller atau otak daripada pengukuran pilot ini ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian yang keempat yaitu display monitor. Display monitor ini monitor atau layar dimana kita bisa melihat berapa sih muatan dari pilot suatu unit yang dioperasikan ya. Kemudian yang kelima adalah lampu indikator. Nah, ini sebagai penanda bahwasanya unit kita ini yang sedang dioperasikan itu sudah terbebani, dan jika dia di warna tertentu dia harus stop dimuati karena dia sudah overload ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi cara kerjanya adalah ketika unit dimuati ya oleh, dalam hal ini overburden atau OB ya, atau tanah pertambangan ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Si suspensi pasti akan terbebani ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ketika terbebani maka masing-masing sensor yang ada di suspensi akan mengirimkan report ya, berupa penambahan tekanan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi tekanannya pasti bertambah kan ketika unit itu dimuati. Biasanya sih kalau sekelas 777D atau 785-7 Komatsu itu 5 kali muatan bucket ya. Biasanya PC 2000 itu 5 kali ya, seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, setiap bucketnya itu pasti akan ada penambahan pressure, sahabat-sahabat sekalian, karena kan dia dimuati kan. Sama aja kalau sepeda motor kita itu ketika mendapat dimuati 1 orang dan 2 orang, pasti beda itu shocknya, shock breakernya pasti beda ya. Pasti akan tertekan lebih dia kalau dimuati 2 orang, apalagi kalau sampai dimuati oleh 3 orang pada suatu motor, shock breakernya pasti akan tertekan lagi ke bawah. Nah, itu pasti pressure-nya di dalam shock breaker itu akan naik, sama halnya dengan suspensi yang ada di unit truk ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, penambahan tekanan secara bertahap seiring dengan penambahan muatan yang dijatuhkan oleh bucket excavator ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini dilaporkan ke controller atau modul pilot, sahabat-sahabat sekalian. Nah, nanti di sana diolah dengan elektronik ya, dengan sistem digital seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian akan dilaporkan langsung ke display. Yang pertama adalah display untuk si operator untuk mengetahui berapa sih muatan yang sudah dimuati ya oleh unit yang dioperasikan. Dan yang kedua adalah lampu indikator ya, itu tujuannya untuk diketahui oleh si operator eksavator. Jadi kalau lampu indikator ini sudah merah, maka eksavator harus berhenti memuati ya, sahabat-sahabat sekalian, seperti itu ya. Sangat sederhana sekali bukan?
Nah, kemudian kita masuk ke syarat-syarat keakuratan pengukuran. Jadi ini syarat umum ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau suatu unit pilotnya itu mau akurat, mau bagus, maka dia harus menerapkan 3 poin ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika suatu unit truk ya sedang dimuati oleh ekskavator, maka dia harus menerapkan 3 poin ini. Yang pertama, mesin atau unit harus berhenti dengan sempurna sahabat-sahabat sekalian. Nah, diam ya, jangan gerak-gerak lagi, baru boleh dimuati. Kemudian yang kedua, transmisi harus pada posisi netral sahabat sekalian, jangan pada posisi speed 1 atau speed mundur. Nah, ini harus di posisi netral karena itu akan mempengaruhi keakuratan daripada pengukuran pilot sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian poin yang ketiga adalah parking brake pada posisi on. Nah, jadi agar unit itu tidak bergerak maju ataupun mundur, maka parking brake harus diposisikan di on atau diaktifkan sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kemudian karakteristik umum pilot ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh hampir semua unit truk, baik Komatsu maupun Caterpillar maupun itu nanti Hitachi, Balas dan lain-lain ya, beberapa brand yang kita ketahui. Yang pertama adalah modul atau controller pilot akan merekam satu siklus ketika HD atau OHT ya, atau truk itu sendiri telah berjalan sejauh 0,1 mil atau 160 meter sahabat-sahabat sekalian ya, setelah loading point. Nah, loading point ini adalah titik di mana dia mengambil atau memuati tanah ya, si truk ini. Kemudian dia berjalan sejauh 160 meter, maka dia sudah terikot 1 kali muat ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau misal ada suatu truk dimuati, kemudian dia maju berjalan hanya 100 meter saja, kemudian muatannya udah dibuang lagi, didamping ke tanah ya, dibuanglah muatannya, maka dia tidak terekod sebagai satu siklus sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia hilang sahabat-sahabat sekalian, yang dia tidak terekod ya. Jadi dia hanya merekod satu siklus itu satu rate lah ya. Kalau si truk itu sudah bergerak meninggalkan loading point, tempat muatan tanah itu tadi, sejauh 160 meter ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian karakteristik pilot yang kedua yaitu jarak tempuh yang terekam pada pilot diakumulasi oleh transmisi output speed sensor ya. Nah, masing-masing transmisi di unit truk itu ada transmisi outputnya ya, yang mana dia akan mewakili daripada ground speed. Nah, dengan faktor pengali keliling tire ya, jadi keliling rodanya si truk itu jadi faktor pengalinya. Rata-rata produk ya, baik itu kelas 100 ton maupun 70 ton, dengan toleransi jarak keakuratan ya, yaitu 10%. Jadi kalau di pilot kita itu merekam satu rate atau satu siklus ya, itu 7 km, 7 km ya, berarti kan dia 7000 meter, berarti bisa jadi dia toleransinya bisa jadi kesalahannya atau ketidakakuratannya adalah 10%, berarti sekitar bisa jadi dia 7.100 km ya, 7.100 meter ya. Nah, jadi seperti itulah sahabat sekalian. Kemudian yang ketiga, muatan pilot akan dinyatakan overload ketika muatannya 120%. Contoh kelas 785 atau 777D ya, kapasitas 92 ton, maka maksimum muatannya adalah 110 ton, 10-10-20 rule. Nah, untuk kasus
10-10-20 ini akan saya bahas di lain kesempatan ya, lebih detail lagi. Kita cukup bahas 10-10-20 ini di sini saja, nanti akan saya bahas lebih detail lagi di lain kesempatan ya sahabat-sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan dengan kalibrasi pilot ya dan karakteristiknya ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalibrasi pada pilot wajib dilakukan ketika yang pertama adalah ketika pilot error atau tidak sesuai dengan yang diukur. Misalnya pilotnya ngawur, dia menunjukkan angka kan harusnya 100 ton tuh, ini bisa mencapai 200 ton. Nah ini pasti error. Atau sudah muatannya banyak tapi hanya 50 ton saja. Nah, ini harus dikalibrasi ulang. Kemudian yang kedua, setelah penggantian suspensi silinder ya sahabat sekalian ya. Jadi kalau ada penggantian suspensi silinder, maka harus dikalibrasi ulang ya sahabat-sahabat sekalian si sistem pilot ini. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan cas suspensi, nah baik itu flashing total ataupun recas, harus dilakukan rekalibrasi ulang ya sahabat-sahabat sekalian, karena dia udah berubah tuh settingannya, pasti udah nggak zero lagi tuh. Dan pada saat posisi 0, kalau kita ukur setelah penggantian suspensi atau recas suspensi, dia pasti udah nggak zero lagi. Mungkin pada saat posisi kosongan dia sudah menunjukkan di situ misalnya 10 ton seperti itu, padahal nggak ada muatan sama sekali. Nah itulah makanya harus direkalibrasi ulang ya sahabat-sahabat sekalian setelah recas. Kemudian yang keempat, setelah dilakukan penggantian modul pilot atau resoftware. Jadi kalau controllernya diganti, maka harus dikalibrasi ulang. Kemudian syarat-syarat kalibrasi diantaranya yang harus diterapkan ya. Yang pertama, dam body harus bersih dari tanah ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau mau dikalibrasi, truk kita itu harus dibersihkan dulu dam bodinya ya, karena banyak tuh kalau ditambang itu kan tanah-tanah yang masih menempel di dam body ya, itu harus dibersihkan sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita menemukan keakuratan pada sistem pilot. Kemudian cas pressure suspensi sesuai spesifikasi. Nah jadi umumnya dia di range antara 300 sampai dengan 330 psi ya sahabat-sahabat sekalian ya untuk pressure suspensi. Nanti beda branch beda lagi ya sahabat sekalian ya. Kemudian tidak ada error pilot, jadi ketika mau kalibrasi tidak boleh ada error pada pilot ya sahabat sekalian. Kemudian yang keempat, dilakukan di area yang rata. Nah, toleransi elevasinya 5% sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah masuk ke sesi inti daripada pembahasan ini ya. Kita udah masuk ke perbandingan pilot cat vs Komatsu. Nah ini kita wakilkan dengan OHT 777D Caterpillar dengan HD 785-7 Komatsu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Baik, perbandingan yang pertama adalah dari nama modulnya ya. Caterpillar biasa disebut dengan PMC atau Pilot Measurement Control pada seri 777D 773E dan Product Link pada 777E dan 773E seri 2 ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini namanya aja sih. Udah pasti sistemnya beda ya sahabat sekalian ya. Kemudian pada Komatsu dia disebut dengan PLM atau pilot modul, terdapat pada VHMS controller ya pada 785-5, 785-7 dan 465-7. Jadi ini hanya penamaannya saja sih sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian perbandingan yang kedua atau B ya, yaitu sensitivitas pelaporan pada display ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ini sudah mulai menarik ya sahabat sekalian ya. Yang pertama adalah Caterpillar. Jadi karakternya Caterpillar ini dia butuh delay time, waktu delay setiap muatan dijatuhkan ke vessel atau ke dam body ya, untuk menunggu stabilnya pressure suspensi sahabat-sahabat sekalian. Nah, delay time antara dijatuhkannya material ke vessel sampai muncul nilai pilot ya pada display sekitar bisa mencapai 5 detik ya, cukup lama ya.
Di waktunya itu yang pernah saya ukur langsung 3 sampai 8 detik. Dia rata-rata di 4 sampai 5 sih sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi setelah muatan itu dijatuhkan ke dam body si truk, si 777 ya contohnya ya, maka dia menunggu suspensi pressernya itu stabil, suspensinya diam, kan goyang tuh, tunggu diam, baru dia bisa merekod sahabat-sahabat sekalian berapa muatan yang didapatkan oleh si truk itu sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian untuk Komatsu, dia sangat sensitif terhadap setiap pas atau setiap muatan yang dijatuhkan pada dam body ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia terekam aktual sesuai perubahan pressure suspensi. Jadi dia sangat sensitif sekali. Jadi dia nggak mikir-mikir nih. Jadi pada saat dia dimuati, maka dia langsung melaporkan ke display ya, ke monitor kita. Oh ternyata ini sudah 40 ton. Nah itu langsung sensitif ya sahabat. Jadi cepat. Nah, kemudian pada HD Komatsu terjadi 2 kali perekaman nilai final muatan, yaitu pada saat setelah pas terakhir atau setelah muatan terakhir dan ketika mesin atau unit menempuh jarak 160 meter. Jadi dia akan melaporkan ulang ya sahabat-sahabat sekalian ya, sebagai verifikasi ya. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan keakuratan pelaporan. Nah, yang pertama adalah Caterpillar ya. Tidak akurat jika operator terburu-buru memasukkan gigi sebelum nilai final pilot muncul pada display ya. Akan tetapi dia akan sangat akurat jika ada delay sebentar ya yang dilakukan oleh operator, karena pengukuran pilot Caterpillar itu disarankan ketika unit diam ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian unit Komatsu mampu mengukur dalam kondisi berjalan sahabat-sahabat sekalian, sehingga keakuratan kurang tapi lebih mendekati nilai sebenarnya, karena dia nggak perlu diam, jadi jalan pun dia bisa ngukur sahabat sekalian. Ini hebatnya pilot modulnya Komatsu ya, jadi dia lebih advance sebenarnya. Nah, kemudian lampu indikator sahabat sekalian. Lampu indikatornya ini berbeda ya. Untuk Caterpillar itu ada 2 warna, yaitu hijau dan merah. Untuk hijau dia akan menyala warna hijau ketika sudah dimuati sampai dia mencapai 95% muatan ya. Berarti kalau muatannya itu anggaplah 100 ton ya, ketika dia 96, maka dia berubah jadi merah sahabat sekalian. Nah, karena merah di sini lebih besar daripada 95 ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian untuk Komatsu itu ada 3 warna, yaitu hijau, amber, dan red. Amber ini macam kayak putih ke kuning-kuningan gitu ya sahabat sekalian ya. Baik, dia ada hijau ini ketika lebih besar dari 50%, kemudian amber lebih besar dari 90%, dan red lebih besar dari 105%. Jadi untuk rednya di Komatsu itu benar-benar sudah overload ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian kalibrasi pilot. Nah, ini keistimewaan dari masing-masing ya. Yang pertama adalah Caterpillar. Untuk kalibrasi pilot Caterpillar cukup mudah, karena dia hanya cukup men-travel sekitar kecepatan 5 mil per hour atau sekitar 3 km per jam, kemudian berhenti, kemudian dikalibrasi unitnya. Nah, jadi kalibrasinya pada saat unit diam ya untuk Caterpillar. Nah, untuk Komatsu beda, dikalibrasi dengan unit bergerak dengan kecepatan 10 km per jam. Nah, karena Komatsu ini didesain untuk mengukur muatan sambil berjalan sahabat-sahabat sekalian.
Jadi kalau HD Komatsu itu kalibrasinya lebih sulit, tapi kelebihannya dia lebih sensitif ya untuk pembacaan pilotnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sudut inklinasi sahabat-sahabat sekalian atau kemiringan unit. Nah, untuk Caterpillar dia tidak punya sensor inclinometer pada unit. Nah, jadi dia hanya menetapkan toleransi kemiringan atau inklinasi itu 5% sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian untuk Komatsu dia memiliki sensor inclinometer ya sahabat sekalian ya. Jadi dia itu didesain memang untuk mengukur pada saat kondisi berjalan sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini hebatnya pilot Komatsu ya sahabat-sahabat sekalian. Sensor kemiringan pada unit HD 78517 itu ada dua ya sahabat sekalian ya. Ada longitudinal dan ada lateral. Nah, untuk longitudinal itu adalah kemiringan unit ke depan atau ke belakang ya sahabat sekalian. Kalau untuk lateral itu kemiringan unit ke samping kiri atau ke samping kanan. Nah, yang dipakai di sistem pilot adalah sensor yang tipe longitudinal ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kesimpulannya adalah untuk unit 777D Caterpillar dia akan sangat akurat ketika teman-teman operator mengoperasikannya dengan cara setelah bucket terakhir itu jangan langsung dimasukkan speed ya untuk jalan maju. Jadi biarkan dulu sebentar saja, mungkin 1 atau 2 detik setelah bucket terakhir ya dijatuhkan ke dam body kita. Kemudian masukkan speed. Nah, itu pasti akan sangat akurat. Nah, kemudian kelebihannya unit Komatsu, dia bisa mengukur di segala medan ya, baik itu turunan, tanjakan. Nah, itu dia bisa mengukur. Tapi kalau untuk keakuratannya adalah dia harus pada posisi diam ya sahabat-sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya, kemudian di share ke teman-teman yang lain agar kita semua bisa memahami terkait dengan sistem pilot pada unit truk. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.